saya langsung mau bertanya dulu ke Mbak Devi. Tadi kita sudah lihat ya Mbak ya, bagaimana tayangan informasi yang sudah kita tayangkan di awal. Kalau misalnya dilihat impresnya kan kemarin muncul sekitar awal Januari, kemudian saat ini baru ramai, nanti per 1 Maret kemudian baru diimplementasikan. Terlalu terburu-buru tidak sih? Masyarakat kita sudah siap memang ya? Begini, memang yang ingin saya sampaikan terkait program BPJS ini yang kurang adalah sosialisasi. Jadi kalau bicara, loh kok di era pandemi kenapa masyarakat wajib iuran? Nah ini dia kenapa kurang sosialisasinya. Setahu saya BPJS itu untuk masyarakat yang punya penghasilan per bulan di bawah 300.000 itu seperti fakir miskin, bahkan gelandangan, terus juga teman-teman yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sebagainya, itu ada sederet 11, itu semua dibayari oleh negara. Jadi artinya bagi masyarakat, jadi spirit BPJS ini adalah gotong royong. Dulu saya 2015 itu belum punya BPJS. Saya kemudian bisa punya BPJS karena saya melakukan riset terhadap keluarga-keluarga tidak mampu yang anak-anaknya terkena penyakit kanker. Itu negara bayarin paling murah tuh 1,2 miliar seingat saya pada saat itu. Begitu saya lihat tuh, ya Tuhan saya berarti harus punya BPJS ini. Dan itu kemudian saya alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah menggunakan dari 2015 sampai 2012. Ya, artinya ini bentuk gotong royong untuk kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi yang penting adalah negara tetap memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan itu tetap dibayar seperti daftar yang ada dan seperti yang paling saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saat penelitian. Tapi kan banyak juga kemudian yang bilang Mbak, aduh ngurusnya susah, belum lagi kalau sudah punya BPJS, antrinya juga lama, birokrasinya panjang lah intinya. Nah bicara antrian, karena saya risetnya cukup panjang 3 tahun, bicara antrian tuh begini, memang kita kekurangan tenaga kesehatan. Jadi ketika seseorang ke rumah sakit, ada sakit yang cukup serius, ahlinya sedikit. Ini yang memang harusnya bisa diselesaikan dengan sistem online. Artinya apa? Ketika orang ngantri ada ahli A, dia di rumah sakit X. Ketika ada sistem online yang bisa memperlihatkan bahwa si ahli A ini di rumah sakit X ini baru bisa jam 4 sore, kalau itu online seperti sekarang akan lebih mudah, orang tidak perlu dari pagi-pagi. Karena kan memang ada kecenderungan kita kalau ingin sehat, ini pandemi ini mengajarkan kita bagaimana kesehatan itu adalah utama, kita pasti ingin pagi-pagi datang duluan. Nah kalau kemudian itu ada sebuah sistem yang terbuka, yang sudah tersambung semua rumah sakit, menurut hemat saya ini bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat juga tidak lagi terjebak pada praktek yang antrinya lama lah dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya penting ini. Oke, kalau begitu saya mau menyapa dulu ini Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti sudah terhubung bersama kami. Selamat malam, Prof. Oke, selamat malam. Kalau gitu kita tahan dulu, Prof. Nanti kita akan tanya-tanya. Tapi saya mau minta pendapat dari Bu Husnul terlebih dahulu. Bu, tadi katanya ini cukup penting sebenarnya meskipun memang sosialisasinya perlu ada catatan di sana. Anda setuju dengan hal ini? Pertama kita kembalikan lagi kepada tujuan kita membangun negara. Kan dalam Undang-Undang Dasar kita pembukaan melindungi segenap tumpah darah, mensejahterakan rakyat, ya, mencerdaskan dan ikut dalam ketertiban dunia. Nah fungsi negara yang minimal itu adalah melayani untuk urusan kesehatan, pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya itu minimal dari kalau kita bicara tentang welfare state. Nah persoalannya dengan BPJS tadi dikatakan ada yang kelompok masyarakat gratis, ada yang model kayak saya dari sejak 87 saya jadi pegawai negeri kan, potong langsung sampai hari ini sekalipun saya belum pernah pakai askes sampai hari ini, ya. Tapi kenapa saya sempat pakai untuk kacamata, tapi itu bukan askes karena di visip itu ditambahi, jadi ada lagi. Waktu itu saya nggak mau tanda tangan. Kenapa tanda tangan? Saya pertanyaan ini, saya harus tanda tangan untuk bagian administrasi memotong gaji saya lagi. Oh tapi itu dikasih fakultas, mana nggak ada tulisannya. Jadi artinya seandainya Anda bukan dosen, Anda mau ikut BPJS atau tidak, Bu? Saya udah ikut askes, ikut BPJS sejak 87, nggak pernah saya pakai. Ya. Dan yang ketiga adalah mandiri dalam konteks ini. Persoalannya di dalam konteks negara yang tadi itu tujuannya kita membentuk negara. Ini sebetulnya urusan public good atau commercial good. Kayak gitu loh. Jadi kalau public good, kewajiban negara minimal itu urusan
masalah kesehatan dalam konteks itu. Jadi jangan, oh kita mau target 93% untuk memaksimalkan mengambil dana dari rakyat. Nah ini persoalannya is not only just BPJS. Tadi kan ya dana haji, dana taspen, dana COVID, dana hari tua, semuanya bersatu ini persoalannya. Jadi pertanyaannya, ada apa negara ini? Kita sudah fail state, negara yang gagal di dalam mengurus rakyatnya, atau kenapa? Kalau memang negara tidak mampu, kenapa bikin proyek-proyek mercusuar seperti IKN, apa namanya itu yang kereta cepat dan sebagainya. Kenapa tidak memilih prioritas? Yang kedua lagi seperti negara administrasi. Jadi tadi kan katanya mau mengurus SIM, STNK, SKCK, tanah, jual beli tanah. semuanya. Padahal kan rakyat belum tentu semuanya mau asuransi. Karena ini ada orang yang punya prinsip asuransi ini dia bisa masuk ke riba dan ke apa namanya judi kayak gitu ya bahasanya, bahasa ininya apa, itu ada di dalam horor kayak gitu ya. Jadi ada apakah masuk riba, kenapa masuk riba? Karena kalau yang umum mandiri itu kan ada denda kalau Anda nggak bayar, ya kan. Nah ini sebetulnya nanti Itu bisa prinsip sampai lah ya urusannya. kalau ada rakyat yang mau berprinsip melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya, kan jadinya gimana? Nah pertanyaannya adalah mari terbukalah transparansi yang kuat. Good governance itu salah satunya adalah transparan dan accountability. Ini untuk apa? Belum lagi kalau saya bicara bagaimana dengan TKI-TKI yang di luar. Karena di Malaysia aja ada 3,74 juta rakyat Indonesia yang di dalam kontrak itu ditaruh itu wajib untuk bayar BPJS. Persoalannya ada nggak rumah sakit di Malaysia yang menerima kartu BPJS kita? Itu pertanyaan tambahan lagi. Nah itu jadi sebetulnya saya dulu pernah sih direktur yang sebelumnya ya, saya sudah sampaikan dari kampus ini loh, kalau kita mau bicara tentang welfare state, negara kesejahteraan, kesehatan itu utama. Tapi jangan cuma mengambil dana dari rakyat karena ini kewajiban negara sebetulnya, kewajiban negara jadi harus dikeluarkan oleh negara untuk menjaga rakyatnya supaya sehat. Kalau tadi dikatakan, oh ya online, emang Indonesia udah sama online. Gimana pulau-pulau yang jauh dari ujung dunia, di NTT aja cuma ada 5% yang bisa akses. Ya anak-anak sekolah kita di Kalimantan aja 9% data-data yang akses kepada online internet yang seperti itulah. Ini kembali lagi mengurus negara memang tidak gampang. Ya, jadi coba kita baca dengan baik konstitusi kita. Apa sih tujuannya? Gitu. Tujuan Anda jadi pejabat itu kan ada sumpah jabatan. Nah, di situ kembali lagi melayani. Kadang-kadang saya bertanya juga, enak juga sih jadi direktur BPJS, berapa gajinya? Nah, nanti kita tanya kalau begitu. Kita tahan dulu, Bu Husnul. Kita juga punya pertanyaan untuk Pak Dirut. Jadi sebenarnya ada apa? Karena kalau tadi disampaikan oleh Bu Husnul, menjamin kesehatan warganya ini adalah kewajiban pemerintah. Saya minta jawabannya nanti ya Pak, usai jeda sesaat lagi.